Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ke-9. Seperti ini 9. Di hari ke-9 ini kita akan melanjutkan kajian kita One Day One Ayah. Kita masuk di ayat ke-10. Ayat ini akan memberikan jawaban kepada kita mengapa orang-orang munafik yang kita bahas di 2 hari sebelumnya, mengapa mereka sampai memiliki sifat seperti itu? Mengapa sampai berlaku seperti itu? Apa yang menjadi sebab mereka melakukan hal-hal yang sangat buruk? Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim adalah dalam hati-hati mereka maradun, bahwa ada penyakit. Fazada, lalu menambahkan, hum, pada mereka, siapa? Allahu, Allah, maradon, pada penyakit lain. Kita ulangi. Fi qulubihim, khabar muqaddam, ya. Kita baca adalah. Fi qulubihim adalah dalam hati-hati mereka, man, orang-orang munafik, maradun, bahwa, mubtada muakhar, bahwa ada penyakit. Kita ulangi. Fi qulubihim adalah dalam hati-hati mereka, orang-orang munafik, maradun, bahwa ada penyakit. Fazada, lalu menambahkan, hum, pada mereka, siapa? Allahu, Allah, maradun, pada penyakit lain. Sekarang kita terjemah. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan pada mereka penyakit yang lain. Kita kupas terlebih dahulu kata per kata i'rab dari satu penggalan ayat 10 ini. Fi qulubihim, fi adalah huruf jar atau amil jar. Huruf jar hukumnya mabni. Qulubi tentu jatuh setelah huruf jar, berarti berposisi sebagai majrurnya. Majrur berarti i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh, karena qulub adalah jamak taksir. Jamak taksir dari mufrad qalbun. Qalbun, ya, qalbani atau qalbaini, qulubun. Jadi qalbun itu mufrad, kalau ditasniahkan qalbani, jamaknya qulubun. Qulub, hati-hati. Hati bentuk jamak dari qalbun, hati. Kalau kita lihat dari sisi sorof, qalbun itu dari akar kata, qalbun itu maknanya adalah berganti-ganti, ya, tidak tetap dalam satu kondisi, itu namanya qalbun. Oleh karena itu hati itu disebut oleh orang Arab qalbun, karena hati itu memang berubah-ubah, ya, tidak tetap dalam satu kondisi. Sekarang benci, mungkin besok bisa cinta. Sekarang nggak suka, besok ternyata suka, dan seterusnya. Itu hati. Fi qulubihim, qulubi sudah kita bahas. Tapi ingat, qulubi di sini disandarkan pada lafadz him. Berarti him ini adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang Arabnya jar. Tapi karena dia mabni, jarnya hanya dalam mahal. Lalu di sini kita ingat, berarti di sini ada susunan berupa jar wa majrur, ada jar majrur, ya. Jar dan majrurnya ini diistilahkan dengan syibhul jumlah, sesuatu yang menyerupai jumlah, susunan yang menyerupai jumlah. Jar majrur atau syibhul jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam,
ya, khobar yang didahulukan. Lalu berarti harus ada mubtada'nya. Iya, mana mubtada'nya? Maradun. Maradun. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Maradun, bahwa ada penyakit. Ini maradun sebagai mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan, ya. Jadi mubtada' bisa diakhirkan, salah satu caranya dengan mendahulukan khobar muqaddam yang berupa jar majrur atau syibhul jumlah. Ini juga yang kemudian membuat diperbolehkannya di sini mubtada' muakhir, dan mubtada'nya itu berupa isim nakirah. Jadi sebenarnya mubtada' itu kan harusnya dia berupa isim ma'rifat, tapi di sini mubtada'nya berupa isim nakirah. Ya, mengapa kok bisa mubtada' berupa isim nakirah? Karena mubtada'nya diakhirkan dan khobarnya didahulukan berupa jar majrur. Itu salah satu yang membuat jadi bisa dengan susunan seperti ini. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu apa efeknya? Karena penyakit ini tidak segera diobati, fazada, lalu menambahkan hum pada mereka, siapa Allahu Allah, maradun pada penyakit lain. Fa kalimat huruf. Oh, maradun tadi kita belum bahas. Kita ulangi sedikit. Maradun sebagai mubtada' muakhir, mubtada' yang Arabnya harus rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah. Mengapa? Karena isim mufrad. Dan ini ingat, ini isim nakirah. Fazada, fa adalah kalimat huruf ataf. Hukumnya apa huruf ataf? Mabni. Zata ini adalah fi'il madhi, hukumnya apa? Mabni fathah. Mengapa? Karena fi'il madhi ini tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Jadi setelahnya tidak ada dhamir rafa' mutaharrik, tidak ada wawu jamak, maka dia mabni fathah. Berikutnya hum, ini adalah kalimat isim dhamir, kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya nasab, berarti hum ini mahalnya mahal nasab, atau nasabnya hanya dalam mahal, karena dia secara lafzi dia hukumnya mabni. Fazada, lalu menambahkan hum pada mereka. Apa yang belum ada? Fa'ilnya. Siapa yang menambahkan? Siapa? Allahu, Allah. Jadi lafaz Allah berkedudukan sebagai fa'il dari lafaz zada. Siapa yang menambahkan? Allahu, Allah sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah. Mengapa ditandai dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Maradun, ya, maradun ini adalah menjadi maf'ul kedua. Perhatikan. Lalu Allah menambahkan kepada mereka. Menambahkan apa? Maradun, pada penyakit. Ini adalah maf'ul kedua dari zada. Maf'ul pertamanya hum, maf'ul keduanya maradun. Nah, atau sebenarnya dibalik ya. Lalu Allah menambahkan penyakit lain pada mereka. Ya, bisa seperti itu juga. Monggo. Maradun ini adalah maf'ul dari zada. Perhatikan. Maf'ul i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Maka di sini kita bertemu maradun, di sini kita bertemu maradun. Maradun isim nakirah, maradun juga isim nakirah, ya. Kalau ada dua isim nakirah yang sama, ada di dalam satu pembahasan atau satu satu pembahasan seperti ini, satu qadhiyah, maka secara makna marad yang pertama bukan marad yang kedua. Isim nakirah yang pertama bukan isim nakirah yang kedua. Nah, sehingga di sini muncul penyakit lain. Jadi ingat kaidahnya, kalau ada isim nakirah, dua isim nakirah yang sama ya di dalam satu pembahasan, satu qadhiyah, maka isim nakirah yang pertama bukanlah isim nakirah yang kedua. Oleh karena itu pada kajian inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, itu yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Sementara ketika isim ma'rifat ma'al usri, itu al usri itu ma'rifat, berarti
bersamaan satu kesulitan ada dua kemudahan, karena yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Berarti bersamaan satu kesulitan ada kemudahan. Bersama satu kesulitan, kesulitannya sama karena isim ma'rifat, ada kemudahan yang lain. Berarti kemudahannya ada dua. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu, ingat pakai fa, lalu Allah memberikan penyakit lain lagi kepada mereka. Sehingga hatinya benar-benar dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati. Nah, ini adalah siksa ketika mereka ada di dunia. Ya, ini adalah siksa ketika mereka ada di dunia. Apa siksanya? Allah menambahkan penyakit-penyakit hati terus ke dalam diri mereka, sehingga mereka merasakan kehidupan yang benar-benar tidak nyaman. Meskipun nampaknya mungkin mereka wah, nampaknya apa, tapi sebenarnya mereka dipenuhi dengan penyakit di dalam hati mereka. Lalu siksa di akhiratnya, walahum, dan adalah bagi mereka, walahum, dan adalah bagi mereka adzabun, bahwa ada siksa alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Walahum, dan adalah bagi mereka orang-orang munafik adzabun, bahwa ada siksa alimun yang pedih. Mengapa bagi mereka ada siksa yang pedih? Bima kanu, sebab, ini harusnya ada sebab ya. Ya, baknya hilang ini arti dari bak, maaf ini typo, harusnya bima kanu, sebab ada siapa mereka, harusnya ada sebab, arti dari huruf jarnya bi, ini huruf jar artinya sebab. Bima kanu, sebab adanya mereka, sebab adanya mereka ya, adalah yakdzibuna, mendustakan siapa mereka. Baik, ini ada sedikit kesalahan, belum direvisi. Nanti kita bahas satu persatu. Dan bagi mereka ada azab atau siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, sebab adanya mereka itu mereka mendustakan. Baik, kita bahas berikutnya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa, kalimat huruf hukumnya mabni. Baik. Kemudian la, ini adalah, atau lam ya, lam kalau satu huruf kita sebut nama hurufnya. Lam di sini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni juga. Hum ini adalah isim dhamir, kedudukannya sebagai majrur. Ya, i'rabnya jar, tanda jarnya tidak ada, dia hanya dalam mahal i'rabnya. Kemudian lahum, ini lahum berarti adalah susunan jar majrur. Susunan jar majrur inilah yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam, sama kayak fi qulubihim tadi. Susunan jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar. Di sini sama. Walahum, jar majrur ini lahum berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Adzabun adalah kalimat isim, kedudukannya sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, i'rabnya harus rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Alimun adalah naat dari kalimat adzabun. Naat mengikuti man'utnya, man'utnya adzabun sebagai mubtada, i'rabnya rafa. Maka alimun juga harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Ya. Terus kemudian di sini diberikan pernyataan oleh Allah, mengapa kok mereka sampai mendapatkan azab yang pedih itu bukan karena Allah zalim kepada mereka, tidak, tapi itu disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Berupa apa? Mereka terus-menerus mendustakan apa yang telah Allah sampaikan melalui para rasulnya. Ya, bima kanu yakdzibun. Bi ini adalah huruf jar, ini bi-nya huruf jar. Ma adalah huruf apa ma ini? Ma ini beda dengan ma yang tadi ya.
Beda dengan ma yang ada pada kalimat sebelumnya di ayat 9, wa ma yash'urun, ini ma-nya ma huruf nafi, maknanya tidak. Tapi di sini ma ini adalah ma masdariyah. Ya, kita posisikan ma-nya sebagai ma masdariyah. Bisa juga sebenarnya dijadikan ma mausul, tapi di sini kita jadikan sebagai ma masdariyah. Berarti kalimat huruf. Ya, kita maknai untuk masdar, kita maknai adanya. Berarti bimakanu, sebab adanya mereka. Kanu ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Kana yakunu, kana ini fi'il madhi yang berbeda dengan fi'il yang lain. Dia disebut fi'il madhi yang nakis. Nakis maknanya tidak memiliki makna yang sempurna untuk bisa menjadi predikat, ya, sehingga kana ataupun yang pentasrifan dari kana itu dia tidak bisa langsung menerangkan fa'ilnya, nggak bisa. Dia membutuhkan khobar. Jadi maknanya dia itu hanya menyatakan terjadi suatu kejadian, gitu ya. Bimakanu, sebab adanya suatu kejadian, ya, atau sebab adanya mereka, ya, keberadaan mereka atau telah ada siapa mereka. Kalau kita maknani mungkin bisa seperti ini. Bimakanu, sebab adanya telah ada siapa mereka, seperti itu juga, tapi ribet, maka kita jadikan satu. Karena ma ini isim huruf masdar, kita maknani adanya, sedangkan kanu biasanya kita maknani ada, maka ini kita kumpulkan saja maknanya. Bima kanu, sebab adanya mereka. Nah, bima kanu, sebab adanya mereka, orang-orang munafik itu adalah yakdzibuna, mendustakan siapa mereka. Ini ada sedikit kesalahan, ini file yang belum direvisi, insya Allah nanti untuk yang dicetakan Qur'annya nanti ada revisinya. Bimakanu, sebab adanya mereka, orang-orang munafik adalah yakdzibuna, mendustakan siapa mereka. Boleh nggak kalau isim kananya dibaca siapa? Boleh. Bimakanu, sebab adanya siapa mereka, orang-orang munafik adalah yakdzibuna, mendustakan siapa mereka. Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih bukan karena kezaliman Allah, tapi sebab adanya mereka. Ini ingat, kanu fi'il madhi, ya, fi'il madhi berarti adanya mereka, ya, sejak dulu, seperti itu kurang lebih. Sejak dulu mereka telah melakukan sesuatu. Apa sesuatu yang mereka lakukan? Senantiasa, ini fi'il mudhari', senantiasa mereka mendustakan. Kanu fi'il madhi, hukumnya mabni apa? Mabni dhammah, ya. Mengapa fi'il madhi mabni dhammah di sini? Karena bersambung dengan wawu jamak. Berikutnya fi'il madhi berupa kana, itu fi'il madhi yang nakis, tidak punya kebutuhan kepada fa'il, tapi kebutuhannya terhadap isim dan khobarnya. Berarti wawu di sini kalau fi'il biasa kedudukannya sebagai fa'il, karena ini fi'ilnya fi'il yang nakis, wawu ini bukan sebagai fa'il tapi sebagai isimnya kana. Lalu bagaimana posisinya? Ingat, amalnya kana adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Berarti wawu di sini adalah mahalnya mahal rofa karena berkedudukan sebagai isimnya kana. Isimnya kana itu sebenarnya sama dengan fa'il, ya, sama dengan fa'il, hanya saja bukan fa'il yang lengkap benar-benar fa'il karena fi'ilnya fi'il yang nakis. Maka di sini bukan disebut fa'il tapi disebut sebagai isimnya kana, mahalnya mahal rofa. Yakdzibuna adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari', tidak didahului amil nasib dan jazim, maka i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan subutun nun, tetapnya nun di sini. Lalu wawu di sini adalah berkedudukan sebagai fa'il dari yakdzibu, wawu jamak sebagai fa'il, i'rabnya rofa, rofanya hanya dalam mahal karena ini adalah isim dhamir yang mabni. Ada fi'il, ada fa'il, disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya kana.
Jadi yang berkedudukan sebagai khobarnya kana, bukan yakdzibuna sebagai fi'il, karena nggak mungkin fi'il jadi khobar. Yang berkedudukan sebagai khobar susunan berupa fi'il dan fa'ilnya. Berarti jumlah fi'liyah ini mahalnya adalah mahal nasab karena sebagai khobarnya kana. Sobat Fuadi rahimakumullah, selesai sudah pembahasan kita analisa kata per kata. Sekarang kita ambil apa pesan yang ada di dalamnya. Orang-orang munafik itu di dalam hati mereka ada suatu penyakit. Lalu Allah menambahkan pada mereka penyakit yang lain, ya, sehingga mereka semakin berpenyakit hatinya. Lalu di akhirat Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka orang-orang yang telah larut dalam kemunafikannya ini, mereka telah mendustakan kebenaran-kebenaran yang telah Allah datangkan. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, semoga jika ada penyakit di dalam hati kita, semoga Allah mengobati hati kita. Salah satu obat hati, obat penyakit-penyakit yang ada di hati adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan salah satunya untuk menjadi penawar, untuk menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Semoga Allah membersihkan, mensucikan hati kita dari kemunafikan, dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Silahkan share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Jika ada kritik, saran, masukan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di komen. Ya, silahkan berikan komen yang positif kepada kami agar kami terus bersemangat untuk mengaji bersama-sama di program One Day One Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.